Sekian waktu lamanya filosofi yang menyatakan bahwa hidup itu seperti roda telah menjadi dasar keyakinan dari banyak orang percaya, sehingga rasa lelah, frustasi, kecewa, dan berbeban berat telah dianggap hal yang wajar untuk dialami. Jika itu yang menjadi dasar keyakinan, maka dampak hidup seperti apa yang akan dihasilkan? Tidak heran jika akhirnya kehidupan orang percaya hanya berputar-putar pada permasalahan akibat ketidakakuratannya sendiri. Bukankah Tuhan telah menetapkan kehidupan orang percaya terus naik dan tidak pernah turun, bahkan menjadi saksi dari kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Saat Roh Kudus tercurah, maka keberadaan kita akan menjadi senjata kebenaran untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas bumi ini. Bagaimana wujud konkret dari cara Tuhan melatih diri kita yang merupakan makhluk roh, dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibangun menjadi alat di tangannya? Mari temukan jawabannya di Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Ruang Tyrannus episode kali ini kita akan ngobrol santai bersama dengan Pastor Stephen Agustinus, dan ada satu narasumber, anak rohani dari Pastor Stephen Agustinus, Bapak Maranatha. Ya, kita akan membahas, pemirsa, mengenai mujizat kreatif. Nah, sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan mujizat kreatif, dan apakah benar ada orang-orang yang mengalami mujizat yang kreatif bersama dengan Tuhan? Nah, kita akan tanya langsung kepada Pastor Stephen Agustinus, apa arti mujizat terlebih dahulu, Pastor? Mungkin secara sederhana saya bisa menjelaskan bahwa mujizat adalah sebuah tindakan Tuhan yang di dalam kedaulatan kuasanya melakukan intervensi dalam kehidupan sehari-hari kita di alam lahiriah ini. Sehingga hal-hal yang secara natural sepertinya mustahil atau tidak mungkin terjadi, tapi karena adanya intervensi tangan Tuhan dalam kedaulatannya, yang mustahil menurut hukum di alam semesta ini atau hukum alam ini, dibuat Tuhan menjadi mungkin terjadi. Karena Dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa dan sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi mungkin. Nah, kurang lebihnya itulah mujizat. Nah, kalau mujizat kreatif sendiri, Pastor Stephen, apakah ada mujizat yang melebihi mujizat yang biasa gitu, Pastor? Ya, istilah mujizat kreatif sebetulnya disematkan pada sebuah tindakan Tuhan yang dalam kedaulatannya Dia lakukan untuk mengubahkan bekerjanya hukum alam di atas muka bumi ini, sehingga kedaulatan Tuhan itu atau mujizat itu akan terjadi, tapi dengan cara-cara yang tidak biasa atau tidak lazim, atau mungkin belum pernah ditulis di dalam Alkitab. Oh, jadi kayak di luar nalar sama sekali begitu? Di luar nalar, di luar pemahaman dan yang biasanya terjadi. Sama seperti misalkan sebuah contoh. Beberapa tahun yang lampau, saya dengan Pak Maranatha ini mengalami sebuah mujizat yang kreatif. Pada waktu itu, anaknya dalam kondisi demam panas tinggi sekali, dibawa ke dokter, ke rumah sakit, lalu kemudian ketika diinjeksikan obat tertentu atau antibiotik tertentu, dan tiba-tiba panas tubuhnya turun sedemikian rupa sampai anak itu menjadi tidak sadar. Dingin begitu suatu. Langsung drop turun. Ya. Mungkin nanti kisah lengkapnya bisa dengar langsung dengan Pak Maranatha. Tapi yang menarik, pada waktu itu ketika dia telepon saya waktu itu sudah tertidur karena itu sudah tengah malam. Tapi tahu-tahu handphone saya itu berbunyi. Nah, belakangan baru saya tahu kalau ternyata handphone saya waktu itu sebetulnya dalam kondisi silent mode, bukan mode getar, tapi betul-betul silent, no sound at all. Tapi mujizat Tuhan terjadi. Ini mujizat yang kreatif. Saya belakangan baru tahu bahwa kesembuhan itu hanyalah mujizat tambahan. Tapi mujizat yang sesungguhnya, ya pakai tanda kutip, adalah membuat handphone yang dalam kondisi silent mode bisa berbunyi, ringing, dan membangunkan saya. Handphone tersebut kondisinya baik, bukan handphone agak rusak kan? Enggak, justru karena ini handphone yang masih bagus dan dalam kondisi silent mode, tidak mode getar, tapi bisa berbunyi. Itulah yang mujizat. Itu mujizat kreatifnya. Itu mujizat kreatifnya di situ.
Selanjutnya mungkin mujizat yang dialami Bapak Maranatha, anaknya ya. Iya, betul. Bagaimana Bapak Maranatha? Apakah waktu anaknya mengalami drop seperti itu sempat muncul rasa takut, khawatir? Iya, jadi mungkin ceritanya tuh ya dari pagi, karena hari sebelumnya, malam sebelumnya itu anak kami itu mengalami demam cukup tinggi, mungkin sekitar 41, 42, itu udah cukup tinggi banget lah. Jadi kami putuskan bawa ke rumah sakit, dan ketika di rumah sakit ada tindakan di infus antibiotik tertentu untuk menurunkan panasnya. Nah, sepanjang itu hari Minggu, saya ingat banget itu hari Minggu, dan kami akhirnya juga tidak ibadah. Jadi sepanjang hari itu ya kami terus doa, lalu suhunya mulai turun, dan persis jam 11 malam, ini saya juga masih ingat, 11 malam ketika saya mau tidur, ketika saya udah, ya kita seharian cukup capek, lelah, lalu kami mau tidur. Waktu saya mau tidur, baru mau baring, tiba-tiba seperti ada impresi, ada suara yang bilang, coba cek anak Jordan, coba cek kondisinya. Lalu waktu saya cek, saya lihat memang anaknya ini udah seperti tidak bereaksi gitu. Saya pukul-pukul pipinya gitu, goyang-goyangin gitu ya, kayak antara tidur ya, memang itu sih jam tidurnya, tapi somehow seperti suara itu kayak menggugah hati saya, jadi membuat saya kayak harus dicek gitu. Akhirnya kami ambil keputusan panggil dokter jaga waktu itu, dokter jaga untuk cek suhunya, untuk cek kondisinya lagi lah. Dan memang betul waktu dicek sama dokter jaga, suhunya itu drop sangat ekstrim di 30, di suhu 34. Iya. Dari yang 43 waktu kami masuk rumah sakit, waktu dicek itu 43, tapi drop sampai 34 derajat. Nah, lalu dari situ kami mulai, ini ada yang nggak beres nih ya. Kami terus doa. Lalu dokternya juga akhirnya datang malam-malam jam 12. Kami ingat jam 12. Ya kami pikir oke, nanti ada penanganan dari dokter gitu. Dokter datang melihat dengan ekspresi yang justru khawatir. Jadi membuat kami, ini kok dokter malahan khawatir ya. Mungkin memang kondisinya saat itu memang mengkhawatirkan gitu. Dan dokter itu juga bilang, ini ubun-ubunnya ini udah cekung ke dalam gitu. Nah, kalau menurut medis ya itu udah nggak baik. Ini bisa mengganggu otaknya gitu. Udah mulai menyerang ke otaknya, istilahnya di otaknya itu udah dehidrasi atau apa gitu kan, mengalami dehidrasi. Lalu ya udah, mereka juga nggak bisa, dokternya juga tidak menangani secara medis bagaimana juga, karena juga udah malam. Lalu ya udah hanya bisa berdoa gitu, istilahnya kan, doa aja gitu. Lalu ya udah, dokternya pergi, kami doa. Waktu di tengah doa, saya cuman mendengar telepon Pak Stephen. Dan memang waktu itu ada paket telepon yang berjam-jam, bisa berjam-jam antara sesama operator yang sama, itu bisa berjam-jam. Lalu kami telepon tanpa ada pertimbangan apapun, udah pokoknya telepon. Kami telepon, setelah telepon nggak butuh waktu lama, karena sebenarnya kami juga tahu ya itu kan udah jam malam gitu. Iya. Waktu kami ambil keputusan mau telepon juga, kami nggak berpikir itu udah malam, kayaknya nggak mungkin diangkat gitu. Tapi karena ada suara, udah telepon aja gitu. Jadi kami telepon, setelah kami telepon nggak lama langsung diangkat. Wah, ya ini kan sesuatu yang luar biasa juga gitu. Jam segini gitu, ya udah telepon. Itu persis kalau nggak salah kita mulai doa peperangan dari jam 1 ya, Pak Stephen terus menemani kami karena waktu itu kan gratis juga kan. Iya. Sampai kira-kira jam
3 atau setengah 4 itu kita terus doa peperangan sampai ada satu statement yang Pak Stephen dapat impresi bahwa datangnya tiba-tiba, hilangnya juga tiba-tiba, sembuhnya juga tiba-tiba. Lalu waktu Pak Stephen doa deklarasi terus deklarasikan hal yang sama, tiba-tiba atmosfer mengalami perubahan. Ada rasa damai yang saya rasa oke, ini udah selesai nih. Udah selesai, Pak Stephen juga udah selesai, udah nggak ada apa-apa gitu. Dan sepanjang doa itu sambil doa sambil kami cek suhunya. Jadi itu menarik itu. Jadi ada di satu ruangan bersama dengan anak Pak Maranatha. Iya, ya? saya ada memang stay di rumah sakit kan. Jadi sambil doa, sambil cek suhunya, naik. Secara perlahan naik. Jadi waktu kita doa 1 jam, setengah jam, 1 jam kita cek. Per 30 menit kami cek. Lalu mengalami naik sampai di suhu 34,5 atau 35. Nah, ada rasa damai itu dan ada firman. Setelah itu udah Pak Stephen anjurkan kami udah sekarang istirahat, udah oke lah, semuanya udah lewat gitu. Dan ya memang betul setelah lewat dari jam 3:30 itu kami istirahat. Ya kami tidur dengan penuh keyakinan lah karena udah lelah juga secara fisik, udah tidur. Besok bangun ya memang seperti tidak ada kejadian apa-apa. Anaknya udah ketawa-ketawa lagi, ya udah bisa bercanda lagi, ya begitu saja, lewat begitu aja. Memang datangnya tiba-tiba, ya hilangnya, sembuhnya juga tiba-tiba. Jadi menurut kami ya kami melihat bagaimana ya mukjizat itu ya terjadi begitu saja. Dan dari hari itu ya udah kami ambil keputusan untuk keluar karena memang anaknya udah sehat. Dan waktu dokter cek juga ya dokternya ya cukup ya mungkin nggak menyangka ya karena kan kondisinya perubahannya sangat ekstrim gitu. Dari jam 12 malam dia lihat kondisinya kritis, tapi pagi waktu cek jam 10 atau jam 11 kondisinya udah berbeda. Dan semua infus juga udah langsung dicabut. Dan ya udah lewat begitu saja, datangnya tiba-tiba, sembuhnya juga tiba-tiba. Yang mendasari Pak Maranatha untuk ambil keputusan berdoa di saat kondisi seperti itu apa? Kan bisa aja pindahin rumah sakit atau cari obat yang lebih bagus atau cari data yang lebih mendukung kesembuhan daripada anak Pak Maranatha. Kok ambil keputusan mau doa dan mengikuti dorongan nelpon Pastor Stephen itu gimana kondisi hatinya mau ngikutin dorongan-dorongan seperti itu seperti apa Pak? Ya karena pada prinsipnya sih kami sebetulnya waktu mau masuk rumah sakit pun juga saya telepon ke Pak Stephen, gimana ya Pak, ini rasanya harus masuk rumah sakit, tapi kalau dari keyakinan saya sih sebenarnya udah kita doain aja gitu. Cuman memang ya ada pertimbangan lah dengan keluarga ya yang ada lah. Jadi ya udah nggak apa-apa lah kita masuk rumah sakit sambil kita doa. Karena satu hal yang saya yakini, selama saya terus melakukan kehendak Tuhan, apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan saya yakin Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memprovide segala sesuatunya. Jadi termasuk ya kesehatan anak dan saya sendiri dan istri sendiri. Jadi buat saya kenapa alasannya berdoa ya karena saya pegang firman itu. Jadi saya terus deklarasikan seperti itu. Dari sisi Pastor Stephen pas menyadari handphone tadi itu ternyata silent, itu apa yang dipikiran Pastor pada waktu itu? Ya pada waktu selesai berdoa, ya selama berdoa itu kita fokus hanya untuk berdoa, membuat peperangan rohani. Dan ketika suara Tuhan datang dan saya sampaikan, lalu kemudian kita sepakat, kita sehati mendapat konfirmasi yang sama bahwa semuanya sudah selesai. Baru kemudian ketika saya matikan handphone tersebut, baru saya sadar, loh ini kan silent mode. Jadi ini adalah mujizat yang lain lagi yang Tuhan sedang lakukan di era abad ini. Hampir bisa dikatakan kita tidak akan pernah ketemu model mujizat seperti ini di masa lampau. Karena di masa lalu memang nggak ada handphone kan.
Jadi waktu pas doa itu kan Pastor Stephen tadi berkata, Pak Nata juga ngomong itu sampai 2 jam. Ya. Nggak capek gitu Pastor Stephen doa sampai panjang seperti itu. Kadangkala ketika kita menghadapi sebuah peperangan rohani yang real, buat saya apa yang dialami oleh keluarga Pak Maranatha ini adalah sebuah peperangan rohani. Dan itu sangat real buat mereka. Dan ketika saya dibangunkan lewat handphone yang berbunyi karena mereka menelpon, maka saya merasa ya artinya ini saya harus melibatkan diri dalam peperangan ini sampai selesai. Dan belakangan juga kita mendapatkan sebuah konfirmasi, itu Tuhan yang dorong untuk telepon ke saya. Maka otomatis ketika kita ikut terlibat dalam peperangan tersebut ya harus dipastikan sampai tuntas gitu. Makanya kita terus bergumul, doa bahasa roh, doa dengan kuat, bikin peperangan rohani, lakukan deklarasi. Begitu kita bisa menyingkirkan segala bentuk kekhawatiran, kita bisa menyingkirkan segala bentuk kekalutan dalam pikiran dan emosi, dan kembali kita terhubung dengan frekuensi sorga. Pada saat itulah datang firman dari Tuhan. Nah, ketika Tuhan memberikan firman, datangnya tiba-tiba penyakit ini juga akan pergi begitu saja. Maka ketika saya sampaikan, beliau satu keluarga bersama dengan pasangannya juga merasa confirm, ya masa depan anak ini sudah aman di tangan Tuhan, maka ya sudah selesai. Kita nggak perlu bikin peperangan apa-apa lagi karena memang Tuhan sudah memberi firman, kita menerima konfirmasi Roh Kudus. That's it, kita tinggal melangkah dalam iman. Percaya saja akan apa yang Tuhan sampaikan. Percaya saja dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan. Lalu Pak Maranatha, apa yang dikatakan dokter pada waktu itu ketika anak Bapak sembuh? Ya secara statement nggak mengatakan apa-apa gitu. Tapi yang menarik itu setelah kita keluar kan kondisinya itu Maksudnya tidak mengatakan apa-apa seperti apa Pak? Jadi waktu sampai kita keluar kan kondisinya waktu kita masuk diambil sampel darah tujuannya untuk cek ada apa gitu kan. Sampai kita keluar bahkan lab pun tidak bisa mengeluarkan hasil itu virus apa gitu. Memang tidak bisa mencapai kreativitasan yang Tuhan buat ya rasanya. Jadi ya kita simpulkan ya udah memang datangnya tiba-tiba, ya selesainya juga tiba-tiba. Gitu. Jadi dari pihak rumah sakit nggak bisa menjelaskan apapun. Tidak bisa menjelaskan apapun juga kondisi yang perubahan yang cukup ekstrim dari jam 12 malam. Kalau lihat jam 10 paginya itu betul-betul si anak itu udah bisa lompat-lompat di tempat tidur. Jadi kan itu sangat ekstrim. Tapi saya mendapati begini, kadangkala apa yang tidak bisa diterjemahkan atau dijelaskan menurut ilmu medis, sebetulnya itu adalah manifestasi dari pekerjaan roh-roh jahat. Bahkan apa yang seringkali dokter sebut sebagai virus, tapi kadang-kadang juga nggak jelas ini virus apa gitu. Itu sebetulnya hanyalah istilah ilmiah yang dipakai. Tapi sesungguhnya itu adalah manifestasi pekerjaan roh-roh jahat. Terbukti ketika kita bikin peperangan rohani, ketika kita deklarasikan firman, tanpa tindakan medis lebih lanjut, tahu-tahu perubahan terjadi begitu saja. Ketika musuh berhasil dipukul mundur, maka otomatis segala activity, segala manifestasi dari pekerjaan musuh yang sebelumnya terlihat nyata, anaknya demam, sakit, dan sebagainya, seketika begitu saja hilang, dan seketika berubah begitu saja. Pastor Stephen, apakah Pastor Stephen ingin mengatakan bahwa segala penyakit yang ada itu sebenarnya pekerjaan roh-roh jahat? Pada prinsipnya, segala bentuk penyakit ini kan hasil manifestasi dari bekerjanya kuasa dosa. Dosa bagaimanapun juga selalu punya keterkaitan dengan aspek kerohanian. Jadi dengan kata lain, langsung ataupun tidak langsung yang namanya sakit penyakit itu pasti punya keterkaitan dengan aspek kerohanian. Makanya ketika kita berlari kepada Tuhan, meminta firman dari Tuhan, dan meminta anugerah untuk Tuhan melakukan intervensi ilahi
melalui kuasa kesembuhan atau mujizat, maka segala bentuk sakit penyakit akan bisa ditanggulangi begitu saja. Mungkin ada orang-orang tertentu yang memberikan penegasan, oh sakit A disebabkan karena faktor ini dan itu, ada penjelasan ilmiahnya. Dan mungkin memang betul. Karena memang tidak semua sakit penyakit selalu langsung direct berasal dari iblis. Tapi selalu tidak pernah lepas dari akibat bekerjanya kuasa dosa. Seperti misalkan contoh, ada banyak orang yang sakit gara-gara punya pola hidup yang keliru, makan sembarangan, makanan-makanan yang tidak sehat dimakan, dikonsumsi dalam jangka panjang dan dalam jumlah yang tidak wajar, tidak normal. Maka apa yang terjadi? Tubuh otomatis melakukan sebuah tindakan. Dan ketika tubuh melakukan tindakan, awalnya mungkin cuma kasih sinyal, memberi sinyal dalam bentuk rasa tidak nyaman, mungkin mulai pegel-pegel tengkuknya, rasa kaku di tengkuknya. Itu sebetulnya sinyal memberitahu tubuh kita ini berbicara kepada kita, tolong hentikan kebiasaan dan tindakanmu yang merusak tubuhmu sendiri lewat makan makanan yang tidak bersih atau makanan yang tidak sewajarnya. Nah, tapi kan seringkali kita ini kan tidak mau mendengarkan sinyal yang muncul atau dikeluarkan oleh tubuh kita. Kita coba singkirkan ini kok tengkukku kok kaku. Oh, minum obat ini. Minum ramuan anu. Nah, itu tengkuknya jadi enak lagi. Tapi akar permasalahannya tidak pernah ditanggulangi. Sehingga apa yang terjadi? Ya lambat laun akan muncul penyakit. Nah, jadi kalau ditarik ke belakang, sumber penyakitnya berasal dari mana? Dari sikap hatinya yang keliru, dari gaya hidupnya yang tidak akurat. Nah, iblis ikut menunggangi itu semua. Kuasa dosa ikut bermain di dalam itu semua. Nah, lalu bagaimana cara menanggulanginya? Ya tidak ada alternatif lain. Harus bertobat, membangun gaya hidup yang akurat selaras dengan firman, sehingga perlahan tapi pasti sel-sel tubuh kita ini akan diperbaharui dan pada akhirnya mengalami kesembuhan dengan sendirinya. Karena pada prinsipnya sel-sel tubuh kita ini punya kemampuan untuk apa? Meregenerasi diri dan sekaligus menyembuhkan diri sendiri. Tiap hari ada jutaan, mungkin miliaran sel tubuh yang rusak. Tapi pada saat yang sama, tubuh kita ini punya kemampuan untuk meregenerasi dirinya sendiri. Sehingga kita bisa sehat kembali, kita bisa bugar kembali, kita bisa pulih dari segala bentuk sakit penyakit hanya dengan kita membangun gaya hidup yang akurat. Nah, Pastor Stephen, artinya apakah kalau gaya hidupnya sudah dibenahi, lalu kita katakanlah terkena penyakit tertentu, apakah bisa memang hanya diatasi lewat doa saja? Biasanya kalau kita sudah membangun gaya hidup yang sehat, ya, pikiran kita tetap positif dan optimis, emosi kita tetap positif dan optimis karena ada realita Tuhan yang menguasai hidup kita. Kita hidup di dalam firman, kita hidup dalam sukacita ilahi. Biasanya pasti sehat-sehat saja. Oh iya, karena memang sudah nggak ada celah lagi bagi tidak musuh ada untuk celah masuk, untuk musuh, tidak ada alasan untuk tubuh kita bereaksi secara negatif dan kemudian pada akhirnya memunculkan masalah yang disebut penyakit. Bahkan kalaupun ada virus yang betul-betul menyerang diri kita, karena imun tubuh kita bagus, ya tidak akan terpengaruh. Seperti misalkan saat ini seluruh dunia sedang dilanda ketakutan pandemik COVID-19 versi dan varian baru. Saya mendapati mau minum obat seperti apapun, yang namanya sakit penyakit, yang paling bagus, obat yang paling bagus adalah memastikan imun tubuh kita dalam kondisi yang sehat dan sempurna. Lalu ada penyakit aneh lagi, Pak. Apa itu? Autoimun, katakanlah seperti itu. Di mana orang mengalami penyakit disebabkan karena imun tubuhnya terlalu kuat atau yang semacam itu dan menyerang organ-organ tubuhnya sendiri. Biasanya hal tersebut selalu didasari karena
ada permasalahan dalam sikap hati, emosi, atau dasar berpikir. Nah, kalau itu dibenahi, saya percaya dalam anugerah Tuhan, orang yang sakit autoimun dan orang yang punya berbagai jenis penyakit pasti akan mengalami kesembuhan dan disehatkan oleh Tuhan. Nah, mungkin pertanyaannya saya balikan lagi nih, Pastor. Kalau misalnya orang ini memang gaya hidupnya nggak benar, lalu dia sakit parah, Ya, kita mendoakan orang tersebut. Nah, kan dia belum pada waktu itu nggak sempat merubah gaya hidupnya karena memang lagi sakit. ya. Nah, apakah benar kuasa doa juga bisa memulihkan penyakitnya itu seketika? Seringkali orang ketika mengalami sakit penyakit dan kondisinya sudah cukup parah, dia langsung mengharapkan terjadi mujizat ketika didoakan. Terjadi perkara ajaib ketika didoakan. Kalau ditanya bisa atau tidak, bisa-bisa saja. Pasti bisa. Hanya permasalahannya, Tuhan itu lebih suka melihat pertobatan kita daripada sekedar membuat mujizat seketika. Karena buat Tuhan, membuat mujizat seketika itu gampang, segampang membalik telapak tangan. Tapi Tuhan menghendaki agar lewat berbagai peristiwa buruk yang terjadi. Tapi bukan berarti Tuhan merancang perbuatan buruk. Tuhan tidak pernah merancang hal buruk untuk kita. Ketidakakuratan kitalah yang mengundang banyak hal buruk datang. Nah, tapi Tuhan menghendaki lewat peristiwa buruk yang kita alami, ada roh pertobatan yang terbangun dalam diri kita. Ada kerinduan untuk kita berjalan dalam kebenaran yang muncul dalam diri kita. Nah, ketika kita langsung bertobat, ketika kita langsung membenahi hati kita, bisakah dalam sekejap Tuhan bikin mujizat? Bisa banget. Sangat mudah buat Tuhan. Tidak ada masalah apapun. Itu sebabnya saya bisa memberi penegasan buat setiap saudara. Saya tidak tahu bagaimana kondisi dan keadaan saudara saat ini. Mungkin kondisi saudara sedang dalam keadaan tidak baik. Mungkin saudara sedang menghadapi berbagai permasalahan, khususnya masalah sakit penyakit. Tapi ini yang saya mau tegaskan di dalam nama Yesus. Tuhan mau saudara memanfaatkan momen tidak enak yang ada ini untuk kembali kepada Tuhan. Saya berdoa biarlah roh pertobatan dicurahkan dalam kehidupanmu, bekerja dalam dirimu, dan mengkondisikan engkau untuk sungguh-sungguh mengalami ada hati yang bertobat, ada hati yang mau berubah. Dan ketika hatimu mengalami perubahan, saya berdoa mujizat terjadi atas hidupmu. Sebagaimana Tuhan melakukan banyak mujizat, Tuhan melakukan intervensi ilahi, Tuhan membebaskan banyak orang dari sakit penyakit, Tuhan memerdekakan orang-orang tertentu dari ranjang kematiannya. Hal yang sama terjadi atas hidupmu. Aku berdoa, aku deklarasikan di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus menyembuhkan engkau, memerdekakan engkau dari ranjang kematian yang selama ini membelenggu hidupmu. Biarlah kuasa kehidupan roh mengalir memenuhi tubuhmu saat ini, mengalir memenuhi hidupmu saat ini. Dan aku lepaskan roh kehidupan itu, menelan roh maut yang selama ini bekerja menggerogoti kesehatanmu. Maut ditelan dalam kemenangan. Terjadilah atasmu pada saat ini di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Pastor Stephen, terima kasih sudah hadir di Ruang Tiranus. Ngobrol bertiga rasanya cukup seru, Pastor Stephen. Nah, Pastor Stephen, kita ada gerakan bertekun di mana pemirsa di rumah bisa ngobrol langsung dengan Pastor Stephen dan tanya jawab ya, Pastor Stephen. Secara langsung. Pastor Stephen pun akan menjawab secara langsung di dalam Zoom meeting yang ada. Kebetulan di sini juga ada host gerakan bertekun. Jadi bagi pemirsa bisa langsung mendaftar gerakan bertekun. Di sanalah pemirsa bisa bertanya jawab, gali firman langsung dengan Pastor Stephen Agustinus. Caranya hubungi nomor di bawah ini. Sekali lagi terima kasih Pastor Stephen dan juga Bapak Maranatha yang telah hadir di Ruang Tiranus. Sampai jumpa kembali di dalam Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers.